Perlu kalian ketahui bahwasanya menurut data statistik Kementerian Kelautan Perikanan pada tahun terkini, saat ini kebutuhan ikan lele konsumsi di Jabodetabek, belum se-Indonesia, Jabodetabek itu mencapai 240 ton. Tapi Per saat per hari, per hari, 240 ton per hari. Tapi baru tercukupi 130 ton. Halo semuanya. Hai. Nah, hari ini gue sama Ya, perkenalin, nama gue Yudi Dwi Caksono. Kalian semua bisa panggil gue Mas Yudi, Bang Yudi, Kang Yudi. Tapi jangan Pak ya, ketuaan. Om. Kang Yudi aja karena di sini kan daerah Sunda dan alhamdulillah saya cukup dikenal dengan nama Kang Yudi. Nah, Kang Yudi ini punya usaha nih di Purwakarta. Usahanya banyak Budidaya, nih. budidaya agrobisnis lah. Jadi di pertanian dan peternakan. Cuman lebih mendominasi ke peternakan gitu. Karena kita di sini di tengah-tengah kebun. Nah, terus apa namanya? Ya saya alokasikan lah. Jadi ada kolam ikan, ada kandang domba, kandang entok gitu. Jadi kita apa ya? Agrobisnis. Agrobisnis itu kan bisnis yang digeluti yang berkaitan dengan peternakan dan pertanian. Nah, kenapa lu memilih berternak? Jalan ini. Ya, jalan ninjamu. Kenapa gue apa namanya memilih jalan ninja seperti ini ya? Tadi dipotong-potongnya. uh, Ceritanya panjang sekali ya, panjang sekali. Alhamdulillah, gue cerita dong. Gue udah Iya kuliah dong. gitu. Boleh, boleh. Jadi sejak gue lulus kuliah 2016, gue langsung ditempatkan di Banyuwangi. Nah, kuliahnya dulu nih. Dulu gue kuliah di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Pasar Minggu. Sekolah Tinggi Perikanan, berarti jadi nelayan dong, jadi nangkap ikan dong. Iya betul. Cuman jangan kalian sandingkan dengan nelayan-nelayan yang bagaimana ya. Ini nelayan yang berilmu, yang berteknologi gitu loh, berteknis. Gitu. Jadi tata cara nangkap ikan, kemudian rasi bintang, suhu, segala macam dari hulu ke hilir kita pelajarin di kampus kita itu. Di kampus saya itu juga ada 5 jurusan, ada penangkapan, mesin perikanan, pengolahan hasil, aquaculture, sama pengelolaan manajemen laut, sumber daya. Kalau penangkapan ikan itu apa namanya, mahasiswanya itu ya dididik bagaimana cara menangkap ikan yang optimal namun tidak merusak sumber daya yang ada gitu. Jadi nangkap ikan pakai kapal ikan, ke kapal yang berteknologi tinggi, jangan kalian pikir pakai sampan gitu ya. Kalian bisa carilah di Google, di YouTube udah mulai banyak. Kemudian kalau mesin perikanan, anak-anak jurusan mesin perikanan tuh ya mereka anak-anak teknik mesin yang bagaimana cara merancang apa namanya teknologi di perkapalan, bahkan gak cuma di kapal, mesin pengolahan hasil tangkap ikan di laut gitu, kemudian mesin-mesin aquaculture di tambak, di kolam, kan ada mesinnya tuh kalau misal udah ini ya sudah skala besar, ada auto feeder ngasih pakan pakai apa, mesin-mesin itu anak mesin perikanan semua itu. Kemudian ada pengolahan hasil. Nah, pengolahan hasil tuh juga jangan kayak pikir ecek-ecek, semua ada ilmunya memang. Jadi kalau misalnya ikan segar itu seperti apa gitu. Kemudian ada SOP-nya segala macam, HCCP, lupa saya itu apa singkatannya gitu. Jadi um, apa namanya perusahaan pengolahan perikanan itu sudah menjamur dan itu apa namanya butuh teknisi-teknisi yang handal ya. Makanya memang butuh sekolah pengolahan. Kemudian aquaculture. Aquaculture juga kalian pikir, oh jadi petani dong, jadi Kang ini dong, Kang Lele, Kang Nila, Kang itu Kang itu kalian pikir kalian pikir mereka tuh orang miskin. Justru dengan mereka beternak itu omsetnya bisa jutaan bahkan miliaran. Gitu. Dan itu semua butuh ilmu. Jadi kalau aquaculture nggak cuma ngajarin bagaimana cara memijahkan ikan, bagaimana cara memproduksi ikan, tapi analisa usaha semua dipelajari. Gitu. Jadi memang panjang prosesnya. Kemudian ada manajemen laut. Manajemen laut itu mahasiswa-mahasiswa yang mengelola perikanan gimana caranya bisa berkelanjutan. Jadi kalau orang penangkapan ikan, taunya nangkap, dia nggak peduli tuh. Punah bodo amat, yang penting gue dapat duit banyak. Nah, orang-orang pengelolaan ini bagaimana caranya supaya orang-orang penangkapan, orang-orang mesin, orang-orang aquaculture, orang-orang pengolahan, mereka tahu bagaimana caranya memproduksi ikan namun tetap memikirkan keberlanjutan sumber daya ikan. Jadi anak cucu kita masih bisa lihat nih, oh ini ikan lele, oh ini ikan hiu. Anak cucu kita jadi masih bisa lihat tuh. Oke. Kalau lu sendiri dari jurusan apa? Pengelolaan sumber daya perikanan. Kenapa gue milih jurusan itu? Karena apa ya? Gue seneng sih kayak gue nggak pengen perikanan Indonesia nih hancur
kemudian punah gitu aja tapi tidak ada pengelolanya. Jadi gue tertarik mau apa sih misteri dari perikanan itu sendiri gitu. Kemudian apa ya, ya kayaknya emang passion gue sih di manajemen gitu, di Terus pengelolaan. kalau lulusan dari situ kayak auto ditempatin di mana-mana apa lu cari sendiri? Auto ditempatin di mana-mana sih. Jadi seluruh Indonesia lu harus mau ya? Ya cuman si mahasiswa tuh nanti saat lulus harus ditanya. Jangankan sebelum dia lulus, saat dia mendaftar di kampus sekolah tinggi perikanan itu, dia akan ditanya, apakah kamu siap setelah 4 tahun kuliah di sini, kamu ditaruh di Morotai, Papua, Sulawesi, cenderung ke arah timur, karena memang perikanan Indonesia Timur yang memang sekarang lagi butuh dikelola gitu kan. Jadi jangan pas nanti kalian lulus, oh kamu ditempatin Papua ya, oh saya maunya di Jakarta aja soalnya dekat rumah saya. Itu kalian pasti bisa di gitu. Jadi memang harus bermental kuat ya, harus memang punya dedikasi tinggi gitu. Nah terus lu udah pernah ditempatin di mana aja nih setelah lu lulus? Setelah gue lulus, alhamdulillah gue masih di Pulau Jawa sih, di Banyuwangi. Cuman pojoknya Pulau Jawa ya, Jawa Timur, di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya gue nggak lama-lama banget sih, sekitar 10 bulanan, hampir setahun. Kenapa gue berhenti? Udah gue pikir percuma gue kerja jauh-jauh, cuman orang tua gue tinggalin gitu aja. Orang tua gue anak laki-laki, ya, tugas gue ngurus orang tua. Jadi ya toh nyari rezeki bisa di mana aja lah, yang tapi tentunya yang halal ya. Ya gue bisa ngurus keluarga, ngurus orang tua gue, ngurus adik gue, sambil cari uang deket-deket keluarga gue gitu. Jadi gue resign setelah modal tercukup, udah sekiranya gue punya duit nih segini. Akhirnya orang tua gue punya tanah gitu, daerah Purwakarta, dan IP sering main. Mungkin kalian semua sering lihat instastorynya IP kan, itu di kebun lele. Nah, ntar di subscribe juga nih ada YouTube-nya. Iya, tolong di subscribe ya, kebun lele. Di situ konten itu apa ya, ngedukasi kalian lah bagaimana sih caranya beternak yang baik, bagaimana sih caranya bertani yang baik gitu. Tapi konten itu nggak cuma lele kok, hal dari yang penting sampai yang nggak penting ada semua di situ. Ya buat seru-seruan aja sebenarnya. Terus kan akhirnya lu setelah resign berarti membuat kebun lele ini kan. Kenapa lu memilih lele? Oke, nice question. Kenapa gue memilih komoditi lele? Padahal kan ada ikan macam-macam, ikan patin, ikan bawal, ikan segala macam. Satu alasan kenapa gue memilih ikan lele, pasarnya membludak. Gue nggak pusing untuk menjual kemana. Gitu. Dari balita hingga lansia tuh semua doyan ikan lele. Meskipun ada yang nggak doyan, cuman mendominasi doyan. Perlu kalian ketahui bahwasanya menurut data statistik Kementerian Kelautan Perikanan pada tahun terkini, saat ini kebutuhan ikan lele konsumsi di Jabodetabek, belum se-Indonesia, Jabodetabek itu mencapai 240 ton. Tapi per hari, 240 ton per hari. Tapi baru tercukupi 130 ton. Artinya masih ada 110 ton yang belum tercukupi. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah potensi peluang usaha ikan lele itu masih besar banget. Jadi kalian nggak pusing produk kalian tuh kejual tuh, aduh nanti kalau gua buka jual kemana Mas Yudi? Itu pertanyaan bodoh, itu nggak ada. Bener-bener kalian punya ikan, kalian share aja di media sosial, di Facebook udah banyak tuh komunitas-komunitas gitu. Itu langsung pasti kalian langsung diteleponin gitu. Tinggal nego harga aja. Kalau nggak cocok ya skip aja, ntar ada yang nelfon lagi, ada yang nelfon lagi, itu yang saya rasain. Lalu jualnya itu khusus lele konsumsi apa dari bibit gitu kan? Gue jual dari bibit sampai konsumsi gitu. Karena kebutuhan lele konsumsi membludak, meningkat, otomatis kan ngarahnya ke bibit juga gitu. Jadi memang bahkan sampai telur lele itu juga dihargain. Harga telur lele itu Rp10 per telur. Tapi gue nggak pernah jual sih, gue nggak tega jualnya. Harusnya ya gue treatment dulu kan, netas dulu, deder dulu sampai ukuran 3 cm lah, sekian baru bisa dijual kayak gitu. Jadi untuk ikan lele itu hanya pikir produksi, nggak mikir market gitu. Terus satu yang kedua, ikan lele adalah ikan komoditi kategori ikan oksigen rendah. Ikan ada oksigen tinggi, oksigen rendah. Oksigen tinggi itu kayak ikan nila, ikan mas, ikan koi, ikan bawal, itu harus butuh air ngalir gitu, air kerucuk-kerucuk gitu. Otomatis kan pakai operasional tinggi ya, listrik lah, kemudian modal besar dan lain sebagainya. Kalau lele, ikan lele itu bisa hidup di kondisi oksigen rendah ataupun kepadatan yang tinggi gitu. Kepadatan tinggi maksudnya bahkan cuma di ember pun bisa hidup. Kalian pasti lagi udah tahu kan yang lagi booming budidaya ember gitu. Sampai di ember aja bisa hidup gitu. Artinya apa? Nggak sulit untuk budidaya ikan lele gitu. Cuma belajar dikit-dikit, lihat tutorial YouTube, nanya-nanya
orang yang sudah berpengalaman segala macam, terus kalian aplikasikan, insya Allah kalian lancar gitu. Itu yang saya rasain. Terus yang ketiga apa ya? Ya itu tadi jualnya gampang banget. Udah. Ya. Berarti cuma 2 ya? Iya. Jualnya gampang banget. Jadi nggak perlu pusing apa namanya. Oh lele bu, mau lele saya nggak gitu. Mungkin. Jadi orang yang datang ke saya tinggal share. Ya udah canggih zaman cuma pakai Android. Kalian punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram, everything tinggal teng. Udah. Nah, gitu. Kemudian prospektif sih ya. Ketiga adalah prospektif. Kenapa? Untungnya bisa kali-kali lipat. Gitu. Karena kalian tuh kalau bikin kolam terus air ya itu kan kalian nggak pakai listrik, nggak pakai apa-apa, cuma modal tempat sih. Ya mudah-mudahan kalian punya lahan ya, punya lahan, kalian bikin yang modal sedikit bikin kolam, udah bisa kan permanen. Kalian bisa produksi tuh. Modalnya di awal doang gitu. Enggak. Modal di awal doang, tapi nggak ada kecuali kalau lu nyewa apa, bikin kuliner kan nyewa apa? Sewa ruko, yang sewa mungkin gerobak juga, sewa listrik dan lain sebagainya. Tapi kalau ini enggak, benar-benar mini modal tapi profitnya luar biasa. Berkelanjutan. Nah, terus kan di sini ada domba, ada entok. Nah, itu kenapa lu budidaya domba dan entok Ternak, juga? sorry. Kok ternaknya jadi macam-macam gitu? Oke, sorry. Sebenarnya karena lahan kita di sini masih banyak yang kosong ya, terus ya hasil Apa dari nih? apa? Kayak buat apa nih gitu? Oh iya, kayak ini enaknya kita luasin aja apa ya, biar orang tuh kesini juga nggak cuma ikan lele yang dilihat gitu, ada macam-macam. Kalian kalau datang ke sini ya kalian bisa lihat macam-macam, ada strawberry, ada manggis, ada cengkeh. Ya cuman nggak semua juga, tapi seenggaknya rame lah di sini. Nah itu yang gue pengen, supaya kebun lele ini menarik, bisa jadi daya tarik. Dan soon gue punya impian kecil, gue pengen jadi kebun lele ini pusat pelatihan orang-orang gitu. Saya mau tahu dong bagaimana sih cara beternak lele yang baik, bagaimana sih cara beternak nila yang baik, bagaimana sih cara beternak domba entok yang baik gitu. Itu gue pengen bikin itu, tapi kan step by step ya, step by step. Sekarang juga lagi new normal kan, maksudnya belum bisa. Dan pasar gue memang orang Jakarta. Kalau orang sini ya kayaknya minim sih, kurang tertarik. Toh pasar gue juga memang pasar jual ikan lele tuh di Bekasi, Jakarta. Mungkin nanti buat yang penasaran sama tempatnya, kapan-kapan gue nge-vlog nih. Banyak yang udah minta sebenarnya Oh, ya? kayak ngapain sih kalau di Purwakarta, di sana tuh ada apa gitu. Aduh, kalian Udah pasti penasaran. Kalau nggak kesini aja guys. Tuh, kalian pasti nggak mau pulang deh kalau dari sini. Mau ngapain? Tapi bener di sini tuh adem, jangan dikira. Maksudnya banyak yang bilang gue ke Purwakarta nih, terus kayak kan di sana panas gitu-gitu. Panas. Nggak, jadi kipas kita angin nggak laku di sini. nggak di kotanya. Nggak di gunung. Di mana ya? Tapi jangan kalian pikir gunung, wih, berarti primitif dong, nggak ada lampu, nggak ada apa. No, salah. Bener. Di sini benar-benar dekat sama jalan raya. Jalan raya ini jalur provinsi ke arah Cagak, Bandung. Ya. Dan itu memang udah rame lah. Jadi kalau anak-anak touring pasti pernah lewat sini nih. Betul, pasti pernah lewat sini. Ya, terus Alfamart ada, Indomart ada, ATM ada, Kontra ada, sinyal kenceng buat XL, Simpati, Telkomsel ya, sama Axis. Indosat kurang sih, Indosat. Lumayan kok, lumayan ya. Oh berarti udah dimantepin, ditinggiin kali towernya ya? Kayaknya karena gue suka kesini kan, iya gue bawanya Indosat. Jadinya si Indosat ini ada KKIP deketin gitu ya. Nah di sini juga banyak kegiatan lain juga yang bermanfaat nih, parah, keren banget. Kita nih nge-plus buat Kang Yudi. Selain dia berternak, dia kayak ada kegiatan sosial lainnya. Iya sih, memang ini keinginan orang tua ya. Orang tua ini katanya tabungan akhirat, IP tahu semua lah. Jadi kalau orang tua saya ngedidik saya itu, kita takaran sukses itu jadi kayak apa sih sebenarnya gitu? Apakah takaran sukses itu seukuran Hotman Paris, seukuran Atta Halilintar, Baimung? Setelah gue nyebur ke sini ternyata itu semua salah. Takaran sukses itu adalah bagaimana cara kita hidup itu bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi kalau Anda teman-teman ini semua jadi orang kaya, tapi kalian punya anak buah nih. Nah, tapi kalian kaya sendiri, anak buah kalian tetap miskin, kalian belum sukses namanya. Gitu. Jadi buat apa lu kaya tapi buat diri sendiri? Tuh, bodoh, salah. Itu salah besar. Jadi jangan dipegang aliran kayak gitu ya, anutan kayak gitu. Pola pikir kayak gitu harus diganti. Bahwasanya kita hidup itu nginjak bumi itu radius berapa kilometer harus merasakan manfaat kehadiran kita nginjak bumi.
Benar nggak, Pak? Betul, setuju banget. Jadi apa namanya ya, takaran sukses kalau saya pribadi, kalau saya sudah bisa bermanfaat buat orang lain, saya sudah sukses. Saya ada artinya hidup di bumi ini. Jadi saya ingin membuat orang-orang di sekeliling saya merasa gini, ih ada Mas Yudi, tenang aja lah gitu. Alhamdulillah ada Mas Yudi. Oh tenang aja ada Mas Yudi gitu. Itu tuh berarti lo tuh bermanfaat hidup lo gitu. Daripada aduh ada dia lagi, ntar beban gini-gini. Mau nggak ya kayak gitu? Nggak mungkin ya. Jangan sampai kalian hidup jadi kayak gitu. Jadi takaran sukses itu pada hakikatnya bukan berarti kalian punya banyak materi. Ya memang materi ya memang harus ya karena kan untuk hidup. Cuman ya kalian jangan konsumsi itu sendiri gitu. Jangan jangan kalian makan sendiri. Kalian harus berbagi. Harus apa ya, membuat orang-orang sekeliling kalian tuh sejahtera. Ya gitu sih. Gila. Udah, gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue tuh bener-bener Alah. Pokoknya nih, intinya kalau kalian ingin membuat usaha bisa tanya-tanya langsung sama ya, Mas Yudi. Ipe punya kontak WA gue. Ya, ntar DM aja nih di sini tering. Ya, DM Mas Yudi. Boleh nanya-nanya soal gimana sih kayak kalau mau ngerintis Nah, usaha apa aja kalau yang misal gini, dibutuhin. Mas Yudi kenalin, gue temen IP, gue tahu dari vlognya IP, dari YouTube-nya Rifa Salsabil. Gue mohon izin untuk apa namanya diajarin dong dari benar-benar dari awal sampai tengah sampai akhir sampai benar-benar akhir ya. Ceritain dong gimana sih untuk memulai usaha tuh kayak gimana? Apa aja yang perlu saya siapin sebelum usaha? Tapi jangan minta usaha tambang, usaha batu bara, gue gak ngerti ya. Yang berhubungan dengan inilah yang gue jalanin, gue paling cerita tentang pengalaman sama teori-teori yang sudah gue pelajarin atau apa ya ilmu-ilmu yang sudah gue dapat dari senior-senior, dari internet dan lain sebagainya. Buat spill dikit, mungkin per bulan hasil bersih lu bisa range berapa? Baik, karena apa namanya, gue kan berbagi ya, maksudnya gue kalau dapat pendapatan langsung gue store ke macam-macam, kita semua tahu. Kalau bersih itu ya pribadi yang angka 5 lah bersih. Kalau kotor kan, maksudnya kotor kan gue udah bagi-bagi kemana-mana ya, operasional teman-teman. Kalau IP nanya bersih ya 5 juta gue pribadi, cuma dari jualan ikan. Itu pun gue nggak fokus, sebenarnya gue kurang fokus. Iya, masih bolak-balik juga. Makasih. Gimana kalau gue fokus? Gitu. Prospektif kok buat teman-teman yang pengen. Cuman ya pikir lagi lah ya, artinya jangan latah gitu. Gue pengen kayak dia, gue pengen kayak Mas Yudi gini-gini. Jangan latah. Harus diseriusin juga tetap. Harus matang. Jangan karena dia aja sukses gue mau. Misalnya gini, jalan sukses orang beda-beda, masanya juga beda. Misalnya saya main lele itu baru 3 tahun sukses, barangkali kamu baru setahun langsung sukses, atau bahkan kamu 5 tahun pun belum sukses. Tiap orang punya jalan masing-masing. Yang penting usaha dulu ya. Betul. Oke, thank you so much for watching. Kalau ada request video lainnya bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe Kebun Lele, jangan lupa follow Mas Yudi, follow Kebun Lele. Ada nggak sih? Ada dong IG. Mau belum follow lo? Belum. Apa? Jadi foto ini. Emang apa? Hah? Emang apa namanya? Kebun.lele. Coba gue cari. Udah, thank you, bye.